Tes. Bagus Ardi. Bagaimana suara Luhuk? Wadi, terkonek ini. Isi di ruangan nih. Situ tuh ruangnya. Baik. Dia tidak perlu kegiatan ini diikuti oleh seluruh pengadilan agama Tuhan dan pegawai yang lain selain tersebut juga mengikuti dan streaming dapat karena mengumpulkan untuk mampu dan terima kasih.
Yang kami muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang kami muliakan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang terhormat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang terhormat Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah bersama jajarannya yang hadir secara virtual, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang kami hormati Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Sulawesi Tengah, yang kami hormati para advokat yang sempat hadir, yang kami hormati pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dan Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah, baik yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim,
acara launching aplikasi Simple Banding. Sistem informasi penyelesaian perkara banding dimulai. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung yang akan dipimpin oleh Ibu Siti Salma SH. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Tarsi SHMH. Kepada Bapak disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga acara lonceng aplikasi Simpel Banding Pengadilan Tinggi Agama Palu berjalan dengan tertib dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, seiring dengan puji syukur atas ridha-Mu, menghimpun kami pimpinan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Palu beserta seluruh yang hadir dan pimpinan pengadilan agama yang mengikuti secara virtual lonceng aplikasi Simpel Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Kami mohon pinta kepadamu ya Allah, kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, mengharap limpah kasih sayang-Mu, karena tanpa kasih sayang-Mu hidup kami takkan sempurna dan bermakna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami seluruh yang hadir di tempat ini, kami berkumpul dengan segala potensi dan kemampuan yang ada. Apa yang kami lakukan saat ini adalah merupakan rangkaian kegiatan usaha dan upaya untuk mewujudkan layanan digitalisasi berbasis otomatisasi, peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dengan melonceng inovasi aplikasi Simpel Banding sesuai dengan yang diharapkan. Karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan, kejernihan pandangan, kejauhan wawasan, daya pikir dan penalaran yang cemerlang, dan hati nurani yang terpaut untuk mewujudkan keadilan dan terhindar dari kezaliman. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa surna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata mal anbiya. Ya Allah, kami menyadari perjuangan untuk memajukan peradilan agama dengan berbasis teknologi masih panjang, bahkan berat sekali. Karena gerak cepat dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sistem digitalisasi dan yang menjadi tuntutan dan harapan terkadang tak berimbang dengan kemampuan SDM kami. Berbagai hal telah dilakukan demi mewujudkan peradilan yang agung. Karena itu ya Allah, tuntunlah perjuangan kami ini untuk mewujudkan peradilan modern yang berbasis teknologi informasi, memenuhi tuntutan dunia kekinian yang serba akseleratif. Perjuangan yang gigih dan penuh keikhlasan demi terwujudnya kepuasan publik. Sebagaimana layaknya perjuangan seorang ulama dan syuhada yang tanpa mengenal imbalan jasa, berikanlah kami petunjuk kebenaran untuk kami jalankan. Sinarkan cahaya kebenaran di hati kami. Dan jangan hadapkan kami pada perilaku tercela yang dapat menggoyahkan keimanan kami. Anugerahkan kepada kami perpaduan niat hati dengan perbuatan, perpaduan kehendak dengan pelaksanaan. Teguhkan kami dalam keakraban dan persatuan, dan segala daya upaya yang kami kerjakan berdasarkan ridha-Mu yang dapat menghantarkan kami masuk ke dalam surga-Mu. Ya Allah, Rabbul Jalil, kami hanya bisa menjalankan ikhtiar dan usaha. Kami hanyalah insan yang lemah tanpa daya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa menentukan segalanya. Karena itu ya Allah, limpahkanlah kepada kami kelapangan dan kemudahan yang diimbangi dengan ketabahan dan keikhlasan guna berhasilnya pelaksanaan aplikasi Simpel Banding yang kami canangkan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari sifat iri hati, dengki, dan frustrasi. Jauhkan kami dari wabah penyakit corona, bencana, dan malapetaka. Tetapkanlah kami dalam iman dan takwa yang menjadi dasar bagi kami dalam beramal dan berkarya. Ya Allah,
Ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan ibu bapa kami, dosa dan kesalahan para pejuang peradilan yang mendahului kami. Semoga dengan demikian kami memperoleh kedamaian yang abadi. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu tangan kami tertada, dan hanya kepadamulah kami memohon ijabah. Perkenankanlah kiranya doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, launching aplikasi Simple Banding, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara Banding oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Abu Hurairah SH, didampingi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah disilahkan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Aplikasi Simple Banding PTA Sulawesi Tengah merupakan aplikasi turunan atau pengembangan dari aplikasi notifikasi perkara Ditjen Badilak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan aplikasi SIPP. Untuk selengkapnya saja marilah kita menyaksikan tayangan berikut ini.
Inilah selengkapnya aplikasi Simple Banding. Selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah berlokasi di Jalan Profesor Muhammad Yamin nomor 36, Kelurahan Birohuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah menyelesaikan kembali satu inovasi yang diberi nama Simple Banding, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara Banding. Aplikasi Simple Banding adalah sebuah inovasi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah untuk dapat memberikan pelayanan kepada para pihak yang berperkara guna memperoleh informasi penyelesaian perkara banding. Aplikasi informasi perkara ini merupakan aspirasi pengembangan dari aplikasi SMS notifikasi perkara yang di-launching oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Aco Nur SH.MH, untuk dimanfaatkan oleh peradilan agama seluruh Indonesia, sehingga dapat mempermudah para pihak berperkara mengetahui sampai di mana proses perkara yang telah didaftarkannya. Proses berperkara di pengadilan tingkat banding terdapat beberapa tahapan, dari tahapan administrasi sampai dengan terkirimnya salinan putusan ke pengadilan pengaju. Oleh sebab itu, diperlukan satu cara atau terobosan yang dapat menjangkau para pihak melalui aplikasi yang kami beri nama Simple Banding. Sistem informasi penyelesaian perkara banding ini dimaksudkan agar secara up-to-date para pihak memperoleh informasi pesan SMS, sehingga pada saat tahapan proses pengiriman salinan putusan para pihak sudah dapat mengambilnya di pengadilan pengaju. Dalam penerapannya, Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Abu Hurairah SH.MH, telah menyampaikan kepada Pengadilan Agama se-Sulawesi Tengah melalui surat nomor W.A.-741-00.5-6-2020 tanggal 16 Juni 2020 perihal pencantuman nomor ponsel para pihak berperkara atau kuasa hukum yang melakukan upaya hukum banding guna mendapatkan informasi yang dimaksud. Petugas PTSP bagian pendaftaran menerima dan meneliti berkas perkara apakah sudah lengkap dan bisa didaftarkan perkara tersebut. Petugas PTSP memeriksa kelengkapan berkas bundel A dan bundel B serta terdapat pencantuman nomor ponsel dari para pihak yang berperkara. Jika berkas perkara sudah lengkap, maka berkas perkara tersebut dapat didaftarkan oleh petugas PTSP dengan memberikan nomor register perkara melalui aplikasi SIPP Banding. Kemudian admin segera memasukkan di aplikasi Simple Banding bahwa perkara tersebut telah terdaftar dan akan terkirim secara otomatis kepada para pihak berperkara, sehingga saat itu juga mengetahui bahwa perkara bandingnya telah terdaftar. Kemudian petugas pendaftaran menyerahkan berkas perkara banding kepada Panitra Muda Banding. Panitra Muda Banding mencatat pendaftaran perkara banding tersebut.
Selanjutnya, Panitera Muda Banding menyerahkan berkas perkara banding kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah agar menunjuk majelis hakim yang menangani perkara tersebut untuk dibuatkan penetapan majelis hakimnya serta dimasukkan di aplikasi SIPP. Setelah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah menunjuk majelis hakim yang menangani perkara banding tersebut dan berkas perkara dikembalikan kepada Panitera Muda Banding untuk diteruskan kepada Panitera untuk ditunjuk Panitera pengganti yang membantu majelis hakim dalam persidangan. Panitera membuatkan penunjukan Panitera pengganti di aplikasi SIPP. Setelah ditandatangani surat penunjukan tersebut, berkas dikembalikan ke Panitera Muda Banding untuk diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara banding tersebut untuk dibuatkan penetapan hari sidang. Selanjutnya, Panitera Muda Banding menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut. Ketua Majelis Hakim membuatkan penetapan hari sidang di aplikasi SIPP. Kemudian admin segera memasukkan di aplikasi Simple Banding bahwa perkara tersebut akan disidangkan dan SMS akan terkirim secara otomatis kepada para pihak berperkara sehingga saat itu juga para pihak mengetahui bahwa perkara banding dalam proses persidangan. Kemudian majelis hakim menyidangkan perkara tersebut dengan beberapa kali sidang dengan agenda musyawarah majelis, dan pada saat sidang pembacaan putusan maka pemeriksaan perkara sudah selesai. Selanjutnya, petugas aplikasi Simple menginput tanggal putusan sebagai pemberitahuan kepada para pihak berperkara bahwa perkara mereka telah selesai atau putus. Selanjutnya, panitera pengganti memasukkan amar putusan dan pertimbangan hukum serta mencetak putusan dan salinannya dan menyerahkan ke Panitera Muda Banding . Selanjutnya, petugas Simple menginput tanggal pengiriman bundel A dan salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju.
Selanjutnya dibuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh panitra. Untuk dikirim kembali bundel A dan salinan putusan ke Pengadilan Agama Pengaju oleh petugas PTSP. Aplikasi ini akan berguna untuk memudahkan masyarakat pencari keadilan menghindari praktek-praktek yang tidak semestinya seperti makelar perkara dan pungutan liar. Keunggulan dari inovasi ini, 1. Agar para pihak mengetahui kapan perkara mereka terdaftar di pengadilan tingkat banding, disidangkan, diputuskan, dan dikirim kembali kepada pengadilan pengaju. 2. Semua proses mereka ketahui dari SMS yang dikirim secara otomatis kepada para pihak pembanding dan terbanding sesuai azas berperkara, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dan ketiga, para pihak mengetahui secara otomatis perkara bandingnya telah putus, bahkan salinan putusannya telah dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju dan bisa diambil di Pengadilan Agama Pengaju. Demikian tadi launching aplikasi Simple Banding. Selanjutnya pemutaran video PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah berlokasi di Jalan Profesor Muhammad Yamin, nomor 36, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah letaknya sangat strategis di dalam pusat Kota Palu, hanya sekitar 1 km dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Kota Palu, serta mudah diakses oleh masyarakat. Setelah sampai di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, Anda memasuki wilayah zona integritas dan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah juga telah meraih akreditasi penjamin mutu dengan predikat A Excellent sejak tahun 2018. Dan kita akan menemui sebuah layanan yang terintegrasi dengan layanan lainnya, yaitu pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang memudahkan masyarakat mencari keadilan untuk mendapatkan layanan yang diinginkan. Selamat datang di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Saya Dr. Andes Haji Abu Hurairah SH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, menyatakan siap memberikan pelayanan yang prima melalui pelayanan terpadu satu pintu disingkat PTSP. Para petugas PTSP kami siap memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan profesional. Apabila Bapak dan Ibu tidak mendapatkan pelayanan seperti apa yang saya sampaikan, tolong informasikan kepada saya, dan saya akan memberikan kompensasi akibat layanan tersebut.
Sebelum memasuki kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di masa pandemi COVID-19, pengunjung diwajibkan untuk mencuci tangan dengan sabun pada tempat air yang telah disiapkan. Wajib memakai masker, wajib menjaga jarak. Wajib melakukan ukur suhu tubuh terlebih dahulu. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dibentuk berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 14.3/B/SK/OT-1-3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang pedoman pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP di lingkungan peradilan agama. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, bebas dari korupsi kepada pengguna layanan, serta menjaga independensi dan imparsialitas aparatur pengadilan. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah diselenggarakan oleh tim pengelola PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah sebagai pengarah, Hakim Tinggi sebagai pengawas, Panitra dan Sekretaris sebagai penanggung jawab PTSP, para panitra muda, Kepala Bagian, Kepala Subbagian sebagai pelaksana, serta petugas PTSP yang dijabat oleh pegawai-pegawai yang dinilai cakap dan mampu. Pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah terdapat 4 layanan pokok yang meliputi permohonan informasi, pendaftaran perkara, pengiriman produk pengadilan, serta penanganan pengaduan keluhan atau pengaduan. Selain itu, terdapat layanan penunjang seperti PTSP virtual online yang merupakan sarana konsultasi tanpa harus datang ke tempat PTSP. Juga tersedia survei online, yaitu survei persepsi korupsi, survei persepsi kualitas pelayanan masyarakat, dan survei pelayanan PTSP melalui Bitly. Pelayanan pokok pada pengadilan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang meliputi 1. Permohonan informasi dari semua pengunjung yang berkenan informasi akan diberikan informasi yang diberikan dengan menggunakan aplikasi Medalin Elektronika Register Layanan Informasi dengan waktu yang telah. 2. Pendaftaran perkara yaitu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah berkomitmen akan menyelesaikan perkara yang minimal paling lambat 1 bulan sejak perkara tersebut terdaftar di PTSP. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah menetapkan kebijakan bahwa untuk perkara yang terima dan didaftar dalam hari yang sama, juga ditetapkan PMA-nya, ditetapkan PP-nya, ditetapkan PHS-nya, serta diinformasikan melalui SMS otomatis kepada para pihak dengan menggunakan aplikasi Simple Banding, Sistem Informasi Penyelesaian Perkara Banding. 3. Pengiriman produk pengadilan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah telah berkomitmen bahwa dalam hari yang sama putusan tersebut dibacakan, maka hari itu juga kalian putusan kirim ke Pengadilan Agama Manado dan pada saat itulah para pihak
mengambil salinan putusannya pada pengadilan agama di mana para pihak mengajukan perkaranya. Dan keempat, penanganan pengajuan keluhan atau pengaduan, yaitu Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah memberikan layanan keluhan atau pengaduan dari masyarakat terhadap kinerja aparatur peradilan agama di Sulawesi Tengah, baik melalui aplikasi Siwa yang ada di website Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, melalui nomor hotline HP Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, nomor HP 082196655900, dan dapat juga datang langsung ke kantor Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, memasukkan surat melalui kotak pengaduan atau menyampaikan langsung kepada petugas penerima pengaduan di PTSP. Pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah di samping memberikan 4 jenis layanan langsung sebagaimana di atas, juga memberikan layanan konsultasi online melalui website dengan cara membuka website Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Pada sudut kanan bawah tertulis PTSP Virtual Online. Maka pengunjung atau masyarakat umum atau satker Pengadilan Agama yang ingin konsultasi cukup klik PTSP Virtual Online tersebut dan cukup mengisi pertanyaan biodata, nama, alamat, email, nomor handphone. Kemudian pertanyaan bisa diajukan dengan sistem chatting jika posisi online. Tetapi jika offline, maka jawaban bisa diterima melalui email atau WA atau SMS di nomor handphone yang telah diberikan saat mengisi biodata tersebut. Layanan pendaftaran perkara dilakukan oleh petugas PTSP dengan berkoordinasi kepada Panitra Muda Banding, Panitra Muda Hukum, serta Kepala Bagian Umum dan Keuangan atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang mengadministrasi surat keluar dan surat masuk menggunakan aplikasi Sitata, Sistem Informasi Tata Persuratan. Khusus untuk layanan PTSP Virtual Online, petugas PTSP akan meneruskan pertanyaan dari pengunjung melalui PTSP Virtual Online ke bagian yang membidanginya. Dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah berpedoman pada standar baku atau standar operating prosedur atau SOP pada setiap pelayanan PTSP. Operasional pelayanan PTSP dilakukan setiap hari jam kerja pengadilan dan khusus PTSP Virtual Online, konsultasi dapat dilakukan selama 24 jam penuh. Hanya saja pada saat offline, jawaban paling lama akan diterima pada hari kerja berikutnya. Suasana kondisi ruangan PTSP yang nyaman, sejuk, segar, dan tersedia juga fasilitas lainnya seperti free wifi, ruang tunggu yang luas, ruang tamu terbuka, kursi roda untuk pengunjung disabilitas, serta fasilitas coffee morning. Serta beberapa informasi lainnya seperti info biaya perkara, prosedur berperkara, core bisnis, info perkara, info nama-nama pejabat, serta survei yang dapat diakses secara langsung di konsul yang ada di PTSP Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ataupun secara online melalui alamat pta-palu.net/survei sebagai sarana untuk mengevaluasi pelayanan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP Pengadilan Tinggi Agama Bapak Ibu yang kami Sulawesi hormati, Tengah. demikianlah pemutaran video PTSP. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan, Selanjutnya ditunjang sambutan dengan Ketua beberapa Pengadilan Tinggi inovasi, Agama Sulawesi seperti Tengah. Kepada Bapak dengan hormat aplikasi e-Justice, Simace, Teropong Kinerja, Sitatang, e-Darling,
dan simple banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, dalam hal ini hadir Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah, yang sedikit hari lagi adalah tanggal 14 beliau dilantik menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu, Agama Gorontalo. Maaf, sepertinya masih harus betah di sini nih. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bersama jajaran yang hadir, Panitera Sekretaris. Yang saya hormati rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah. Yang saya hormati bapak-bapak sekalian, mitra kita, para advokat yang sempat hadir, dan para pejabat fungsional, struktural, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah yang sempat hadir baik di ruangan ini, di luar ruangan ada juga, ataupun yang hadir secara virtual pada Pengadilan Agama Wilayah Sulawesi Tengah yang saya sama hormati. Alhamdulillah, baru saja kita saksikan launching aplikasi inovasi yang ke-9 dari PTA Sulawesi Tengah. Kalau tahun kemarin sempat di-launching oleh Bapak Dirjen 8 aplikasi terkini, dengan adanya aplikasi simple banding, maka cukup 9 aplikasi di Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, Mahkamah Agung Republik Indonesia tak henti-hentinya berinovasi. Demikian juga Ditjen Badilag terus secara tanggap ya berinovasi dengan menciptakan beberapa aplikasi yang hingga sekarang ini sudah 11 aplikasi unggulan di Ditjen Badilag. Bagi Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah tidak ketinggalan juga menciptakan inovasi baru ya, yang ini baru saja di-launching satu aplikasi lagi, jadi aplikasi simple banding. Untuk itu, melalui kesempatan ini kami pimpinan tentu mengucap banyak terima kasih kepada tim IT yang sudah bekerja keras. Tahu saya aplikasi ini dibuat dalam waktu yang relatif singkat, barangkali hanya 2 atau 3 bulan saja, ya. Dan ini ternyata sudah dapat kita launching. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kesemuanya itu menjadi pertanda bahwa Badan Peradilan di Indonesia, termasuk lingkungan peradilan agama, terbukti dengan sungguh-sungguh melaksanakan amanat reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah, yang diketahui bahwa reformasi birokrasi itu
secara miniatur dijabarkan dalam bentuk pembangunan zona integritas yang sekarang ini lingkungan peradilan semuanya terkecuali baik agama, peradilan umum, tata usaha negara, militer ikut berkompetisi ya dalam rangka membangun pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Bapak Ibu sekalian saya hormati, kembali bahwa aplikasi Simple Banding ini, sebagaimana kita saksikan tadi, itu merupakan pengembangan lebih jauh dari aplikasi SMS notifikasi perkara yang sudah di-launching di Ditjen Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hanya saja aplikasi Simple Banding ini lebih aplikatif ya, karena ia sifatnya automatically ya, secara otomatis ya. Kalau yang dengan aplikasi sebelumnya ya, kita sudah jabarkan, kita sudah laksanakan percepatan penyelesaian perkara itu. Kalau di dalam peraturan kita kenal bahwa di tingkat pertama itu batas waktu atau limit waktu 5 bulan, kalau tingkat banding 3 bulan. Tetapi kini di pengadilan tingkat banding, khususnya di PTH ini, bukan 3 bulan, tetapi diupayakan bahkan rata-rata 1 bulan sudah selesai perkara itu. Kecuali perkara-perkara tertentu tentunya bisa molor, tetapi tidak ada yang lebih dari 2 bulan penanganan perkara itu. Walau demikian, masyarakat kita mungkin masih ada yang penasaran, ya seperti apa prosedurnya atau progresnya perkara yang diajukan di Pengadilan Tinggi Agama, ya sehingga muncul satu ide, satu prakarsa bagaimana supaya masyarakat pencari keadilan itu dapat mengetahui progres atau proses perkaranya yang sementara bergulir di pengadilan tingkat banding. Tadi sudah dijelaskan bahwa begitu didaftar tidak ada informasi valid. Kalau disidangkan juga ada informasi secara otomatis. Kalau putus ada informasi secara otomatis. Kalau salinan putusannya dikirim kepada pengadilan agama pengadu juga secara otomatis dapat diketahui. Syaratnya adalah ketika mengajukan permohonan banding itu dengan pengiriman putusan A dan B-nya harus disertakan nomor ponsel para pihak itu. Nomor ponsel yang aktif. Kalau tidak aktif tidak mungkin lah komunikasinya macet. Ya, jadi tolong ya nantinya ya melalui barangkali mitra kita para pengacara ini bisa membantu sosialisasinya ya ke para pihak bahwa nomor ponsel yang disertakan adalah nomor ponsel yang aktif. Insya Allah dalam proses penanganan perkaranya itu di pengadilan akan secara teratur, secara akurat akan mendapat informasi melalui SMS itu. Seperti itu proses kerjanya aplikasi ini. Mungkin dinilai sederhana tetapi cukup berarti bahwa Pengadilan Tinggi Agama itu berusaha memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Bapak Ibu sekalian saya hormati, diketahui bersama bahwa sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan zona integritas ini hanya 2 pada intinya, yaitu menciptakan aparatur yang bersih, bebas KKN, berintegritas tinggi, dan melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita. Pelayanan yang baik, pelayanan yang berkualitas. Insya Allah dengan kehadiran aplikasi Simple Banding itu dapat terpenuhi sebagian dari kebutuhan masyarakat kita menyangkut masalah proses perkara.
harapan kami, Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang pertama tentunya mitra kita, para pengacara, advokat, memanfaatkan aplikasi ini, ya. Memanfaatkan aplikasi ini. Ya. Yang kedua, harapan kami selaku pimpinan dan bersama jajaran lainnya, ya, bahwa tim IT yang sudah bekerja keras seperti ini, tolong tidak henti-hentinya nanti membuat satu prakarsa, satu inovasi tidak terhenti pada angka 9, walaupun angka 9 itu sudah angka bagus dalam ajaran Islam, ya. Tapi kita harus lebih dari itu, menciptakan terus inovasi baru dalam rangka bahwa meningkatkan kualitas individu, aparatur, meningkatkan kinerja aparatur, dan yang kedua meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat. Demikian barangkali dari kami sambutan ini atas segala kekurangan yang mungkin terdapat dalam situasi acara seperti ini, ya kayaknya juga dipaksakan, tapi situasinya lain, berbeda dengan yang biasa-biasa. Tetap dijalankan protokol kesehatan, karena prinsip bahwa ketika suasana COVID ini, ya, pandemi COVID-19 ini membuat kita vakum, itu satu hal yang tidak terpuji. Malah justru lingkungan peradilan agama, semakin COVID seperti ini, semakin muncul inovasi-inovasi baru kaitannya dengan peningkatan kinerja dan pelayanan. Demikian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah segala rangkaian acara launching aplikasi Simple Banding Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.